Shalom teman-teman, hari ini saya bersama dengan dosen saya di STT Pelita Bangsa. Perkenalkan, nama saya Waspada Duha, saya selaku mahasiswa semester 5. Dan perkenalkan juga, saya Pendeta Waris Manharefa, saya sebagai dosen di STT Pelita Bangsa dan semester ini saya mengajar mata kuliah pneumatologi, eklesiologi, serta teologi perjanjian lama dan perjanjian baru. Terima kasih Pak. Baik, pada hari ini kami akan membahas sebuah topik yang sangat menarik dan mungkin topik ini banyak orang yang salah menanggapi ataupun keliru untuk memahami topik ini, yaitu topik tentang apakah penyaliban Yesus adalah rencana Allah atau rencana iblis. Bagaimana pandangan Bapak mengenai rencana penyaliban ini? Apakah itu rencana iblis atau rencana Allah? Baik, saya menyapa kita semua dulu ya. Salam saudara-saudari yang menonton video ini ya. Karena menurut saya topik ini memang lagi viral beberapa waktu yang lalu ya. Tapi kita harus mengerti sebenarnya apakah penyaliban Yesus itu rencana Allah atau rencana iblis. Kalau kita memahami dan mempelajari seluruh bagian Alkitab, mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, kita mengerti sebenarnya bahwa kematian Yesus merupakan rencana Allah yang berdaulat. Kenapa saya katakan ini rencana Allah yang berdaulat? Karena masalah perencanaan harus dibedakan dengan tindakan. Ya. Tidak ada dan bukan haknya iblis untuk merencanakan. Seluruh apapun yang ada di dunia ini ada di dalam rencana Allah. Karena dia Allah yang berdaulat. Sedangkan iblis tidak berdaulat. Kalau kita membaca di dalam rencana Allah, bahwa rencana Allah itu detail. Termasuk tujuan, sarana yang digunakan, dan bagaimana cara. Itu semua ada di dalam rencana Allah. Kalau kita bicara mengenai penyaliban Yesus, maka sebenarnya di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 20, Allah telah menetapkan Yesus Kristus ini sebagai pengantara untuk mati agar mampu mendamaikan manusia dengan Allah. Nah, dari sini kita mengerti Allah telah menetapkan Yesus Kristus sebagai penebus. Memang kita tidak mengerti seperti apa, tapi ketika firman Tuhan diberitakan kepada kita, maka kita memahaminya mulai dari perjanjian lama. Sebenarnya ini sudah dinyatakan oleh Allah. Yesus datang untuk menyelamatkan manusia, telah dijanjikan di Taman Eden. Ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah berkata bahwa anak dari perempuan ini yang akan meremukkan kepala iblis dan iblis meremukkan kakinya. Itu rencana Allah. Allah sudah menetapkannya bahwa ada keturunan wanita. Itu siapa? Itu bukan tentang siapa anak-anak Hawa, Kain, Habel, Set, bukan. Tetapi keturunan. Dan itu digenapi oleh Yesus Kristus karena dia lahir dari seorang perawan, yaitu Maria. Nah, dari sini kita bisa memahami kematian Yesus, kedatangannya, itu adalah rencana Allah. Sedangkan iblis ini, kita hanya memahaminya sebagai yang bertindak. Yang bertindak untuk apa? Dia bukan sebenarnya untuk mewujudkan rencana Allah. Tetapi tindakannya adalah mau melawan Allah. Sehingga dia mau membunuh Yesus. Nah, mungkin itu seperti itu yang awal ini dulu kita bisa pahami. Oke teman-teman, di dalam bagian ini perlu kita pahami bahwa rencana penyaliban Yesus bukanlah rencana iblis, tetapi rencana Allah di dalam kekekalan. Dan pertanyaan berikutnya, apakah menurut Bapak iblis berjasa di dalam penyaliban Yesus? Karena banyak orang salah memahami hal ini. Terkadang mereka mengatakan bahwa iblis berjasa di dalam penyaliban Yesus. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai hal ini? Kalau kita bicara berjasa berarti ikut serta. Tetapi seperti yang saya katakan di awal tadi, iblis bukan ikut serta di dalam karya Allah ini. Tapi iblis punya tujuan
untuk menentang Allah. Ini yang selalu kita pahami. Iblis selalu menentang Allah. Makanya dia disebut setan kan. Bapak pendusta. Bapak pendusta, penentang. Iya. Jadi kalau dia penentang, berarti gimana kita bisa memperhitungkan apa yang dia lakukan itu sebagai jasa? Iya. Itu tidak bisa. Jadi iblis ini punya tujuan ketika dia mengetahui bahwa Yesus adalah Allah, dia ingin menggagalkan. Dia ingin bagaimana cara menghalangi Yesus untuk tujuan Allah bagi diri Yesus, yaitu keselamatan. Cara yang dilakukan oleh iblis adalah dia menghasut Yudas. Betul. Ketika dia menghasut Yudas, maka Yudas menjadi Allah di tangan iblis untuk membunuh Yesus. Tetapi sekali lagi, iblis menghasut Yudas ini untuk membunuh Yesus. Tujuannya, iblis tidak mengerti bahwa Allah dengan menggunakan cara kematian Yesus untuk menyelamatkan manusia. Iblis tidak memiliki pengetahuan itu. Ya. Iblis hanya punya satu tujuan, bagaimana dia menentang Allah, bagaimana dia melawan Allah. Dengan cara, dalam pikirannya dengan cara membunuh Yesus ini, berarti dia menggagalkan rencana Allah. Namun, disinilah kita memahami kemahakuasaan Allah dan ketidakterbatasan pengetahuannya. Dengan cara iblis melakukan tujuannya yang jahat, membunuh Yesus, maka ternyata cara demikian menjadi alat di tangan Tuhan untuk mewujudkan tujuannya, yaitu tentang keselamatan manusia. Sangat luar biasa ya teman-teman, di dalam pembahasan ini kita harus benar-benar memahami bahwa iblis sama sekali tidak berjasa di dalam penyaliban Yesus. Melainkan sifat iblis ini seperti yang Paulus katakan tadi adalah menentang Allah supaya ia mau membunuh Yesus. Tetapi sebaliknya apa yang terjadi? Yesus mati di atas kayu salib untuk menggenapi semua rencana Bapa. Pertanyaan berikutnya Pak, mengenai sebenarnya apa tujuan Allah di dalam rencana penyaliban Yesus ini? Rencana Allah sebenarnya kita bisa melihat di dalam kitab Galatia. Ya. Dia berkata, terkutuklah orang yang disalibkan. Ya. Jadi kata terkutuk di sini sebenarnya adalah mau menjelaskan kematian Yesus itu adalah sebuah kutukan. Kenapa sebuah kutukan? Kita kembali kepada peristiwa jatuhnya manusia dalam dosa. Bahwa Allah mengatakan, jika engkau makan, engkau mati. Ya. Jadi kematian ini adalah sebuah kematian rohani, putusnya hubungan dengan Allah. Jadi siapa manusia yang bisa menanggung kematian ini? Tidak ada. Tidak ada. Oleh sebab itulah Allah sendiri yang datang mengambil rupa manusia. Itulah Yesus Kristus. Jadi dia menanggung hukuman yang telah Allah sampaikan di Taman Eden. Karena tidak ada satupun yang mampu memuaskan keadilan Allah. Lalu Yesus memikulkannya pada dirinya. Ketaatan Yesus itulah, baik secara aktif maupun pasif. Jadi Yesus menanggung keadilan Allah dalam dirinya sendiri agar apa? Agar ia mampu, ia memiliki hak untuk mengklaim keselamatan bagi manusia yang percaya kepadanya. Jadi inilah tujuan rencana Allah sebenarnya. Dengan kematian Kristus, dengan pengorbanan Kristus, maka keselamatan dimungkinkan bagi manusia yang ada di bawah dosa, di bawah hukuman dosa, untuk bisa kembali kepada Allah, menikmati sebuah persekutuan yang indah. Baik Pak, terima kasih Pak atas jawabannya. Jadi teman-teman, seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Warsman tadi, bahwa mulai dari awal tadi dia mengatakan bahwa rencana penyaliban itu adalah kedaulatan Allah sendiri, kehendak Allah sendiri, dan di dalam tujuannya juga berbicara tentang keselamatan, bagaimana Allah mengasihi manusia. Sebenarnya manusia tidak dapat melepaskan dirinya sendiri dari dosa, tidak dapat menolong dirinya sendiri dari dosa. Karena kasih Allah di dalam kehidupan manusia, tetapi bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus yang telah mati itu, maka kita boleh menerima keselamatan itu. Maka untuk itu jangan ragu lagi tentang penyaliban Yesus. Jangan ragu lagi tentang Kristus, tetapi percayalah kepadanya bahwa dia adalah Tuhan, bahwa dia adalah Allah yang berdaulat. Melalui kematian Yesus Kristus di atas kayu salib, kita boleh diselamatkan.
Terima kasih Pak atas penjelasannya. Baik, terima kasih juga. Tuhan memberkati kita semua.